Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada Pak Halipi Azizan selaku dosen mata kuliah berpikir kritis. Perkenalkan, nama saya Apria Lubis dengan NIM 112111338. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah komentar terkait berita kenaikan pajak 12% yang akan diselenggarakan pada 1 Januari 2025 tahun ini untuk memenuhi syarat penilaian UAS semester 7 ini. Dengan ini saya akan memberikan komentar tersebut secara berpikir kritis yang telah diminta oleh dosen mata kuliah saya, yaitu Pak Halipi Azizan. Perkenalkan, nama saya Apria Lubis. Dengan NIM 112111338, jurusan Sumber Daya Manusia. Saat ini saya ingin membuat sebuah video terkait komentar saya terhadap berita tentang kenaikan pajak 12% pada tahun 2025 untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester. Dengan hormat, saya berterima kasih kepada Pak Halipi Azizan yang telah membantu saya dalam perkuliahan semester 7 ini. Baik, saya akan memberikan sebuah komentar terhadap kenaikan PPN 12% dengan cara berpikir kritis. Nah, jadi kan yang kita tahu itu adalah penerapan tarif pajak pertambahan nilai atau disebut dengan PPN itu kan sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Nah, merupakan langkah penting yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki struktur penerimaan negara itu untuk mendukung pembangunan ekonomi juga untuk jangka panjang, dan kebijakan ini tuh harus dipandang dalam konteks perlunya menyimbangkan antara kebutuhan fiskal pemerintah dengan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak, yang merupakan esensi dari prinsip equity dalam perpajakan. Dalam teori Ramsey Rule itu, pajak yang optimal adalah pajak yang memiliki dampak minimal terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Dengan demikian juga itu keputusan pemerintah untuk membebaskan barang kebutuhan pokok dan layanan dari dasar PPN merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip ini, karena konsumsi barang-barang tersebut tidak elastis terhadap perubahan harga yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama kelompok yang berpenghasilan rendah. Nah, dari perspektif Keynesian yang menekan pentingnya menjaga dalam beli masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, itu kebijakan pemerintah untuk memberikan intensif pajak senilai 265,6 triliun pada tahun 2025 merupakan langkah mitigasi yang sangat strategis. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus dalam peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga berusaha menjaga stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dengan ekspansif. Selain itu juga kan kebijakan ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari strategis redistribusi pendapatan, yang dimana beban pajak yang lebih tinggi dikenakan pada barang dan jasa yang mewah. Jadi hanya untuk barang-barang dan jasa yang melebihi dari yang mewah-mewah, seperti itulah. Dan yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang mampu, sementara kelompok berpenghasilan rendah tetap dilindungi melalui pembebasan PPN untuk barang-barang esensial.
Namun keberhasilan kebijakan ini tidak hanya tergantung pada rancangan kebijakan itu sendiri, tetapi pada implementasi dan pengawasan efektif. Tantangan besar yang perlu diatasi adalah potensi manipulasi dan pelaporan pajak dan penyalahgunaan fasilitas pembebasan PPN. Nah, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan juga melalui digitalisasi dan integrasi data perpajakan, serta memastikan bahwa seluruh wajib pajak memahami kewajiban mereka melalui kampanye edukasi dan yang masif. Selain itu juga pemerintah juga harus mengantisipasi potensi efek inflasi dan penerapan tarif baru ini, terutama pada sektor barang mewah yang mungkin akan memengaruhi sektor-sektor yang lain secara tidak langsung ya. Nah, lebih lanjutnya itu kebijakan ini juga harus dinilai dalam konteks hubungan antara pajak dan penerimaan negara secara keseluruhan. Berdasarkan teori fiskal ini, sustainability kebijakan ini diharapkan mampu memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang. Nah, terutama pada situasi global yang semakin kompleks yang penuh dengan ketidakpastian yang kita tahu ya. Peningkatan penerimaan negara ini tuh melalui PPN lebih selektif. Nah, ini dapat digunakan untuk membiayai program-program prioritas kayak seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pada akhirnya berkontribusi juga dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebagai keberhasilan penerapan PPN 12% ini juga akan sangat tergantung pada bagaimana sih pemerintah mampu menjaga transparansi dalam penggunaan pajak yang terkumpul. Jika masyarakat melihat hasil nyata dari kontribusi pajak dalam bentuk pembangunan, kayak sepertinya jalan-jalan yang di desa-desa, yang jembatan-jembatan itu yang rusak gitu, itu bisa membuat masyarakat untuk memikirkan bahwa pajak itu juga bermanfaat bagi infrastruktur pemerintah. Nah, jika masyarakat melihat hasil nyatanya itu juga kan kontribusi pajak dalam bentuk pembangunan juga merata kan, dan peningkatan kualitas layanan publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong kepatuhan pajak secara sukarela atau yang disebut dengan voluntary tax compliance. Nah, karena itu juga kebijakan ini hanya memerlukan pendekatan teknis yang kuat, tetapi juga pendekatan soal dan komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua pihak memahami manfaat dan tujuan jangka panjangnya terhadap kenaikan pajak 12% ini. Nah, penerapan tarif pajak pertambahan nilai itu yang disebut dengan PPN sebesar 12% itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP, mencerminkan upaya pemerintah untuk menyelaraskan sistem perpajakan nasional dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan kesinambungan fiskal. Nah, sebagaimana dianjurkan oleh berbagai teori perpajakan modern, salah satu teori relevan yaitu yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan ini adalah prinsip keadilan vertikal dan horizontal dalam perpajakan.
yang menyatakan bahwa individu dengan kemampuan ekonomi lebih besar seharusnya itu membayar pajak yang lebih tinggi atau keadilan vertikal, sementara individu yang kondisi ekonomi serupa seharusnya diperlakukan sama dengan kewajiban perpajakan, keadilan horizontal, jadi dia flat aja gitu. Nah, dalam konteks kebijakan ini, pemerintah secara bijak menetapkan bahwa barang dan jasa, kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, susu, gula, ya itu kan kita konsumsi juga dalam sehari-hari, dan serta juga kita kan pasti membutuhkan itu. Nah, serta layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, itu tuh juga angkutan umum, tenaga kerja, dan jasa keuangan akan dibebaskan dari PPN atau dikenakan tarif 0% yang horizontal, sehingga memastikan kelompok masyarakat di berpenghasilan rendah tidak terbebani oleh dikenaikan tarif ini. Sebaliknya, barang dan jasa mewah untuk kalangan masyarakat menengah itu dikonsumsi oleh kelompok yang mampu, maksudnya masyarakat yang mampu, seperti apartemen dan jasa mewah yang konsumsi itu rumah mewah, mobil premium, dan bahan makanan yang impor berkualitas. Daging premium itu juga bisa kena tarif pajak yang sangat besar, karena yang sejalan dengan prinsip redistribusi itu pendapatan melalui sistem perpajakan. Nah, langkah ini juga dapat dianalisis dalam teori Laffer Curve, yaitu yang mengilustrasikan hubungan antara tarif pajak penerima atau pajak pemerintah dengan menaikkan tarif PPN secara selektif yang menyasarkan kelompok yang memiliki daya beli tinggi. Pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan negara tanpa mengorbankan daya beli kelompok yang berpenghasilan rendah yang berkontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi makro. Selain itu juga kebijakan ini didukung oleh bukti konkret bahwa pemerintah mengalokasikan intensi pajak senilai 265,6 triliun pada tahun 2005 untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk dengan membebaskan PPN pada barang-barang yang berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah, sehingga itu juga memastikan kebijakan ini bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Namun dari kenaikan pajak 12% ini, penerapan kebijakan memerlukan pengawasan. Pengawasan itu pengawasan yang ketat yang mencegah adanya penyalahgunaan atau penyelenggaraan yang dapat merugikan negara, kayak penipuan kayak gitu-gitu yang terus seperti manipulasi kategori barang atau jasa, yang misalnya kita beli barang dari luar negeri ataupun kita beli barang mewah dari dalam negeri, itu pajaknya itu tidak disalahgunakan. Terus jasanya juga kayak misalnya kita di restoran mahal, itu juga udah kena pajaknya dari sistem perusahaannya, jadi tidak diambil alih dengan penipuan seperti itu. Terus pemerintah juga dapat memastikan bahwa pengawasan dan teknologi pendukung seperti digitalisasi itu sistem perpajakan berjalan dengan optimal. Nah, di sisi lain, sosialisasi yang masif dan struktur kepada masyarakat juga menjadi kunci agar kebijakan ini dapat diterima dengan baik, karena tanpa pemahaman memadai, masyarakat cenderung menilai kebijakan tersebut hanya sebagai tambahan, kayak beban gitu, kayak kita pajak naiknya tinggi banget sampai 12%. Nah, jadi kita yang kalangan rendah itu tidak merasa terbebani, dan untuk kalangan yang menengah yang mampu
itu akan dikenakan karena kan mereka pasti membeli barang-barang yang mewah seperti itu. Nah, karena kan ini kita pajak itu kan jangka panjangnya ya, tujuannya kan jangka panjangnya tuh yang sangat panjang. Terus demikian kebijakan juga PPN 12% itu dapat dilihat sebagai langkah strategis yang didasarkan pada teori perpajakan yang relevan dan didukung oleh kebijakan mitigasi atau konkret sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan meningkatkan penerimaan negara, menciptakan sistem pajak yang lebih adil, menjaga kesejahteraan rakyat. Nah, dari situ juga penerapan ini dasarnya merupakan langkah-langkah sejalan dengan prinsip ini, karena konsumsi barang pun tersebut tidak elastis dan terhadap perubahan harga sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Kan dari kita kecil kita udah disuruh kayak misalnya di warung-warung itu kita mungkin tidak dikenakan pajak karena kan hanya dia itu kan warung biasa dan tidak dengan pajak kan, mungkin harga barangnya saja yang naik. Kayak misalnya kita mau beli gula setengah kilo, mungkin setengah kilo itu 7 atau enggak 8 ya. Terus kalau misalnya untuk kenaikan pajak ini mungkin 12%, mungkin nanti dia bisa 10.000, 9.000 ataupun lebih dari itu, karena kita kan tidak ada yang tahu ya. Oke, tapi dengan komentar seperti ini yang kita perlu tahu juga teori tentang perpajakan. Menurut teori perpajakan itu kan optimal seperti yang dikemukakan oleh James Mirrells pada tahun 1971. Itu sistem pajak yang baik harus memenuhi dua prinsip utama, yaitu efisiensi dan keadilan. Nah, jadi teori perpajakan itu adalah kita tuh udah ngasih pajak tapi harus efisiensi dan keadilannya itu harus sama ratakan. Jadi kenaikan pajak yang signifikan itu seperti yang diuraikan dalam berita tersebut itu dapat meningkatkan pendapatan negara tetapi berpotensi mengurangi efisiensi ekonomi, seperti jika kita tidak dikelola dengan baik. Tapi ya, beban pajak yang lebih tinggi pada konsumsi PPN juga bisa berdampak regresif, terutama bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menghabiskan proporsi pendapatan mereka lebih besar untuk kebutuhan pokok. Buktinya itu seperti misalnya kita buktikan pada penelitian oleh Bank Dunia ya pada tahun 2022, yaitu menunjukkan bahwa kenaikan pajak konsumsi sering kali meningkat gitu ketimpangan sama ekonomi jika tidak diimbangi. Itu program redistribusi yang memadai. Oleh karena itu juga pemerintah perlu memastikan bahwa hasil dari kenaikan pajak ini tuh digunakan secara efektif untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat rentan. Nah, apa sih dampak terhadap daya beli dan konsumsi kalau pajak naik 12%? Nah, berdasarkan dari Keynesian Consumption Theory, itu daya beli masyarakat berbanding lurus tingkat konsumsi agregat gitu. Kenaikan pajak PPN berujung pada kenaikan harga barang. Nah, itu cenderung mengurangi konsumsi pada rumah tangga. Hal ini tuh dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, terutama jika beli masyarakat belum pulih sepenuhnya pasca pandemi yang tahun lalu ya, yang pandemi COVID-19 ya. Nah, dari data International Monetary Fund atau IMF 2021 menunjukkan bahwa kenaikan pajak PPN sebesar 2-3% di negara itu berkembang dapat mengurangi pertumbuhan konsumsi rumah tangga sehingga 1% per tahun. Nah, jika kebijakan ini diimbangi dengan insentif ekonomi seperti subsidi ataupun bantuan langsung dana tunai atau BLT, itu maka efek kontraksi pada ekonomi mungkin sulit dihindari. Nah,
peran peran redistribusi efisien anggaran tuh apa sih? Nah, peran dari ini tuh pemerintah perlu memastikan bahwa pendapatan tambahan dari kenaikan pajak ini tuh dialokasikan dengan program-program yang tadi yang saya sudah sebutkan, dari pendidikan, rumah sakit, itu tuh dapat langsung dalam kesejahteraan masyarakat kayak program-program tersebut. Nah, menurut teori redistribusi fiskal oleh Arthur Cecil Pigo, pajak yang tinggi itu dapat diterima secara sosial. Nah, jika hasilnya digunakan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan layanan publik. Nah, bukti dari situ juga tuh di negara Nordik kita lihat ya, di Swedia itu kan negara paling maju ya, Swedia, Denmark tuh, walaupun pajaknya itu tinggi dan diterima tapi ya, nah karena pemerintah itu di sana tuh berhasil memberikan layanan publiknya itu berkualitas tinggi, dan seperti pendidikan gratis, layanan kayak kesehatan yang universal, dan jaminan sosial yang sangat kuat. Nah, hal itu menunjukkan bahwa transparansi penggunaan anggaran itu tuh dan akuntabilitas itu menjadi kunci dalam mendapatkan dukungan masyarakat atas kebijakan pajak. Nah, kita bahas lagi tentang pada dunia usaha pajak 12% ini di dunia ya, untuk dunia. Dari perspektif bisnis, teori intensif ekonomi oleh Adam Smith menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha. Nah, kenaikan pajak ini tuh yang membebani pelaku UMKM yang menurun karena produktivitas daya saing mereka tuh berpotensi melambat karena penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Kita buktikan pada kasus menurut laporan OECD pada tahun 2020, yaitu negara memperlakukan kenaikan pajak tanpa diimbangi dengan intensif untuk UMKM. Nah, itu mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5-1%. Oleh karena itu juga, intensif pajak dan subsidi untuk sektor-sektor strategis menjadi sangat penting. Nah, solusinya gimana sih biar kita yang UMKM dapat intensif dan lain-lain dan bersaingnya juga baik? Itu sebagai solusi pemerintah itu mempertimbangkan yang pertama itu subsidi dan intensif memberikan subsidi barang kebutuhan pokok untuk meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, intensif UMKM memberikan intensif pajak bagi UMKM agar tetap produktif meskipun ada kenaikan pajak. Nah, transparansi anggaran memastikan bahwa penggunaan pajak itu dapat dipantau oleh masyarakat melalui laporan terbuka dan akuntabel. Nah, dapat kita simpulkan ya, untuk berita kenaikan pajak 12% ini adalah kebijakan ini memiliki tujuan yang positif, tapi untuk memperkuat pendapatan negara, tetapi harus dibagi dengan mitigasi dampak terhadap masyarakat rentan dan pelaku usaha kecil. Jadi ya kayak persaingan di UMKM dengan perusahaan yang sudah besar, yang kayak di mall, restoran besar kayak gitu-gitu ya. Nah, kebijakan ini tidak seimbang dengan menyebabkan ketimpangan sosial yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu juga, implementasi transparan atau efisien dan berkeadilan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Jadi, walaupun kenaikan pajak 12% itu harus ada dikemukakan, harus diperlihatkan juga oleh masyarakat, kayak apa sih ini udah usahanya, soalnya pajak ini kan udah serta diambilkan dalam pembelian barang ataupun jasa ya. Jadi kayak kita juga lihat hasilnya dari pemerintah, walaupun pajak itu naik 12%, kita mau lihat mulai sedikit kayak apa yang sudah dibuat. Kayak misalnya kayak tadi yang kayak sekolah gratis, kesehatan gratis untuk yang kalangan rendah, dan untuk makanan-makanan yang buat di warung-warung ataupun yang bukan di supermarket gitu ya, yang udah kena pajak ya, itu misalnya masih bisa untuk kita beli gitu.
walaupun kenaikan pajak itu banyak negatif ataupun positif dari masyarakat ini, mungkin kalau kita lihat untuk menjurus jangka panjangnya, mungkin negara kita akan maju, tetapi tidak kemungkinan itu bakal untuk tidak mungkin juga untuk tidak berjalan dengan panjang gitu, karena walaupun pajaknya kita 12%, walaupun berbeda dengan di luar negeri yang pajaknya 9% ataupun 10% itu sudah maju. Jadi menurut saya juga itu, jadi kebijakan kenaikan pajak itu sebesar 12% hanya akan memberikan dampak positif. Nah, seperti yang tadi saya bilang, diimbangi dengan alokasi anggaran yang transparan dan efisien. Itu kan keadilan juga tuh bagi program mitigasi yang mampu melindungi masyarakat kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Nah, perkuatan komunikasi publik juga itu harus ditingkatkan oleh pemerintah walaupun kenaikan pajak 12% ya, dan perlu aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tujuan, manfaat, dan dampak kenaikan pajak ini. Jadi tidak ada pro kontranya juga ya. Terus kenaikan pajak ini juga penting juga untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari publik juga ya, dari masyarakat walaupun kecil ataupun dari menengah ataupun yang dari atas ya. Terus perluaskan program bantuan seperti yang tadi saya bilang, kayak buat yang menengah di bawah bisa ada sekolah gratis, kesehatan gratis, rumah sakit gratis kayak gitu ya. Terus pastikan juga ada program bantuan sosial kayak mencakup dari golongan masyarakat yang rentan ya, yang mengurangi itu tuh mendapat regresif kebijakan ini. Terus dukungan juga dari pemerintah untuk UMKM kayak pedagang-pedagang kecil kaki lima yang di pinggir-pinggir jalan itu juga disediakan dengan khusus intensifnya ya, untuk pelaku usaha kecil menengah. Mereka tetap dapat berkembang kok, maksudnya kayak walaupun dari usaha kecil nanti kan mereka juga berkembang untuk bisa membesar, dan mereka juga akan membayar pajaknya juga sih ya kan. Terus meskipun menghadapi kenaikan biaya operasional akibat pajak, dan mungkin harga kaki lima mungkin akan naik juga, tapi dia tidak sebesar yang di restoran-restoran yang pajaknya sudah naik besar gitu ya. Terus pemerintah juga harus evaluasi berkala ya. Untuk melakukan evaluasi ini tuh kebijakan ini harus memastikan bahwa pendapatan pajak itu benar dan sesuai dengan digunakan prioritas dan pembangunan. Jadi saya harap pemerintah bisa untuk memanfaatkan kenaikan pajak ini dengan baik, kayak pembangunan kayak jembatan, jalan raya, dan jalanan yang di desa-desa untuk diperbaiki, dan pembangunan lainnya juga bisa dibantu untuk diperbaiki dengan kenaikan pajak ini, agar kita masyarakat juga bisa melihat hasil dari kenaikan pajak ini tuh apa aja sih, kayak misalnya pembuatan LRT dan MRT itu kan kita juga udah wow keren banget, sekarang udah ada kereta cepat dan kayak gitu-gitu. Dan di sisi lain mungkin yang tidak terima itu adalah masyarakat kecil yang kayak harus melihat kenaikan barang yang begitu melonjak tinggi. Tetapi dari situ pasti masyarakat bisa menerima jika sudah melihat hasilnya tersebut dari kenaikan itu. Jadi jangan hanya untuk menaikkan pajak untuk masyarakat, walaupun itu naik kita bisa terima, tapi jika tidak ada hasilnya mungkin akan ada pro kontra yang sangat besar juga sih ya. Sekian dari saya, komentar saya terkait kenaikan pajak PPN 12% dimulai pada tanggal 1 Januari 2025. Menurut saya segitu saja komentar saya. Jika ada salah-salah kata ataupun kurang,
bila dibukakan pintu maafnya ya. Dan terima kasih kepada Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran telah dilantik menjadi Presiden Indonesia.